Jurnalis asal Inggris, Piers Morgan, menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib Arsenal di bawah arahan Mikel Arteta. Ia berpendapat bahwa The Gunners tengah mengalami penurunan performa yang signifikan. Baru-baru ini, Arsenal menelan kekalahan 0-1 dari West Ham dalam laga lanjutan Premier League yang semakin menjauhkan mereka dari Liverpool di puncak klasemen. Morgan menekankan bahwa skuad Arsenal ini kekurangan penyerang yang tajam, dan ia pun membandingkan situasi ini dengan masa kejayaan Thierry Henry dan Robin van Persie. Liverpool kini melesat jauh meninggalkan Arsenal, dan banyak pengamat yang meyakini bahwa gelar Premier League hampir pasti akan jatuh ke tangan The Reds. Manchester City bersiap untuk menyambut bursa transfer musim panas yang padat demi merombak tim setelah menjalani musim yang penuh tantangan. Di bawah arahan Pep Guardiola, klub ini dilaporkan tengah membidik bintang Bayer Leverkusen Florian Wirtz sebagai calon pengganti Kevin De Bruyne. Florian Wirtz dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan De Bruyne yang kontraknya akan berakhir musim panas ini. Gelandang muda asal Jerman ini telah mencetak 15 gol dan memberikan 11 assist di berbagai kompetisi musim ini, menjadikannya salah satu talenta paling bersinar di Eropa. Nasib Luis Diaz di Liverpool semakin kabur setelah kabar beredar bahwa Barcelona terus berupaya untuk membawanya ke La Liga pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Diaz, Liverpool mulai mencari sosok pengganti yang tepat. Menurut laporan dari media Spanyol yang diambil oleh Football 365, Rafael Leao dari AC Milan muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi Diaz. Arne Slot dilaporkan telah menilai pemain internasional Portugal tersebut sebagai pengganti yang sempurna jika Diaz benar-benar memutuskan untuk bergabung dengan Barcelona. Barcelona tengah menyusun rencana besar untuk merombak skuadnya di musim panas mendatang. Salah satu nama yang dipertimbangkan untuk dijual adalah Clement Lenglet. Klub yang berbasis di Catalonia ini masih menanggung sebagian besar gaji Lenglet dan berambisi besar untuk meraih keuntungan dari penjualannya. Menurut laporan dari Sport, Atletico Madrid telah mengajukan tawaran sekitar 5 juta euro, sekitar 85 miliar, namun Barcelona merasa angka tersebut terlalu rendah. Blaugrana menginginkan setidaknya 10 juta euro untuk transfer permanen. Proses negosiasi antara kedua klub masih terus berlangsung. Galatasaray berencana untuk melaporkan Jose Mourinho kepada FIFA dan UEFA. Mereka menuduh pelatih Fenerbahce tersebut telah membuat pernyataan yang bersifat rasis setelah pertandingan derby. Lebih jauh, ia juga mengomentari insiden yang melibatkan pemain mudanya, Yusuf Akçiçek. Mourinho merasa reaksi dari bangku cadangan lawan terlalu berlebihan. Bangku cadangan mereka melompat-lompat seperti monyet di atas anak-anak, kata Mourinho. Pernyataan ini langsung mendapatkan reaksi keras dari Galatasaray. Galatasaray pun merilis pernyataan mereka mengenai kontroversi ini. Mereka menuduh Mourinho sering merendahkan masyarakat Turki sejak kedatangannya di negara tersebut. Pemain bertahan Everton, Jarrad Braithwaite, dilaporkan telah menarik perhatian Real Madrid menjelang bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut informasi yang beredar, Madrid berencana untuk mendatangkan bek tengah baru meskipun Raul Asensio telah menunjukkan performa yang menjanjikan di tim utama. Braithwaite yang kini berusia 22 tahun dianggap sebagai sosok ideal bagi pelatih Carlo Ancelotti. Namun, sayangnya harga yang ditetapkan Everton untuk Braithwaite saat ini dianggap terlalu tinggi, yaitu 75 juta euro. Manajer The Toffees, David Moyes, bahkan menegaskan bahwa klub manapun yang berminat untuk merekrut Braithwaite harus siap merogoh kocek dalam-dalam. Juventus dilaporkan telah menetapkan harga transfer yang selangit untuk Kenan Yildiz yang kini menjadi buruan 4 klub papan atas Premier League. Nilai transfer Yildiz diperkirakan berkisar antara 80-90 juta euro. 4 klub tersebut adalah Chelsea, Liverpool, City, dan Manchester United dilaporkan sangat berminat untuk merekrutnya.
Chelsea sebelumnya sempat mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro untuk Yildiz pada musim panas lalu, namun tawaran tersebut ditolak. Di sisi lain, Manchester United, Aston Villa, Borussia Dortmund, dan Fenerbahce di bawah arahan Jose Mourinho juga dikabarkan mengincar pemain muda berbakat ini pada bursa transfer Januari lalu. Lamine Yamal telah menjadi incaran beberapa klub Eropa seperti Manchester United, Liverpool, dan Real Madrid yang ingin mengetahui ketersediaan pemain muda berbakat ini untuk musim panas mendatang. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, berbagai klub telah menjalin komunikasi dengan Mendes untuk membahas kemungkinan transfer Yamal. Di antara klub-klub yang menunjukkan ketertarikan, Manchester City, Manchester United, dan Liverpool dianggap sebagai yang paling serius dalam pendekatan mereka. Namun, tidak hanya mereka, klub-klub besar lainnya seperti Chelsea dan Arsenal juga siap untuk melakukan negosiasi. Paris Saint-Germain yang telah lama mengincar Yamal juga kembali menunjukkan minat. Mereka bahkan pernah mengajukan tawaran sebesar 250 juta euro pada musim panas lalu dalam upaya mencari pengganti Kylian Mbappe. Real Madrid telah lama dikaitkan dengan bintang muda River Plate, Franco Mastantuono. Namun kini AC Milan, raksasa Serie A, turut meramaikan persaingan untuk mendapatkan pemain berbakat ini. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Real Madrid harus bersiap menghadapi tantangan berat dari AC Milan dalam usaha merekrut Mastantuono yang juga merupakan bagian dari timnas Argentina. Kedua klub besar Eropa ini berusaha meyakinkan Mastantuono untuk meninggalkan klubnya saat ini. Sementara itu, River Plate berencana untuk menyisipkan klausul pelepasan sebesar 45 juta euro dalam kontrak baru Mastantuono. Langkah ini diambil sebagai upaya mereka untuk melindungi aset berharga klub. Manchester City tengah mencari sosok pengganti Ederson Moraes dalam upaya mereka untuk merombak skuad di musim panas yang akan datang. Menurut laporan dari Foot Mercato, Manchester City telah mengincar Diogo Costa, penjaga gawang asal Portugal yang saat ini membela FC Porto sebagai target utama mereka. Bahkan, kabar menyebutkan bahwa The Citizen telah memulai diskusi awal untuk merekrut kiper berusia 24 tahun ini. Costa dianggap sebagai salah satu kiper muda paling menjanjikan di Eropa dan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan posisi kiper di Manchester City. Inter dilaporkan tengah mengincar Artem Dovbyk sebagai salah satu pilihan untuk memperkuat barisan penyerang mereka dalam bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut informasi dari Tutto Mercato Web, Nerazzurri sedang mencari penyerang baru untuk memperkuat tim, dan Dovbyk muncul sebagai salah satu kandidat teratas. Penyerang asal Ukraina ini menunjukkan performa yang mengesankan bersama Girona di La Liga musim lalu dan tidak kalah memukau saat berseragam AS Roma di musim ini. Inter terus mengawasi perkembangan pemain berusia 26 tahun tersebut, namun keputusan akhir akan bergantung pada strategi transfer klub serta kemungkinan pergerakan pemain lain dalam skuad asuhan Simone Inzaghi. Menurut laporan dari Sport, Laporta percaya bahwa Flick adalah pilihan ideal untuk proyek jangka panjang Barcelona. Proses negosiasi untuk perpanjangan kontrak pun telah dimulai. Direktur olahraga Deco sebelumnya menyampaikan bahwa mereka tidak ingin terburu-buru. Namun, melihat performa Barcelona yang impresif, klub merasa perlu untuk segera mengambil langkah. Barcelona berencana untuk memberikan kontrak baru hingga tahun 2028. Namun, terdapat klausul khusus yang berkaitan dengan pemilihan presiden klub. Selain itu, masalah keuangan juga menjadi perhatian utama dalam perpanjangan kontrak ini, di mana Barcelona harus memastikan bahwa batas gaji tidak menjadi penghalang. Legenda Arsenal, Paul Merson, meyakini bahwa Chelsea akan mengambil langkah drastis dengan memecat Enzo Maresca jika timnya tidak mampu meraih kemenangan melawan Southampton dan Leicester City dalam 2 laga Premier League yang akan datang. Merson juga menyoroti penurunan performa Cole Palmer yang ia anggap dipengaruhi oleh ketidakhadiran Nicolas Jackson karena cedera. Striker asal Senegal itu dinilai sangat krusial untuk menciptakan ruang bagi Palmer dalam serangan Chelsea.
Dalam 10 pertandingan terakhir di Liga, Chelsea hanya berhasil mengumpulkan 9 poin sementara Palmer belum mencetak gol atau memberikan assist dalam 5 pertandingan terakhirnya. Pelatih Claudio Ranieri sudah mempersiapkan diri untuk pertandingan mendatang melawan Como yang akan berlangsung di akhir pekan ini. Selain memprediksi laga yang akan berlangsung dengan ketat melawan Como, Ranieri juga memberikan sanjungan tinggi kepada Cesc Fabregas, pelatih muda Como. Ia percaya bahwa Fabregas memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pelatih terbaik di Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Ranieri tidak segan-segan untuk mengakui bakat kepelatihan Fabregas. Menurutnya, mantan gelandang Barcelona dan Chelsea itu memiliki visi serta kemampuan taktik yang luar biasa. Ranieri yakin bahwa dalam waktu 3 atau 4 tahun ke depan, Fabregas akan muncul sebagai salah satu pelatih terkemuka di Eropa. Performa Chelsea mengalami penurunan seiring dengan merosotnya penampilan Cole Palmer. Enzo Maresca, sang manajer, mengakui bahwa timnya terlalu mengandalkan Palmer. Dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Chelsea hanya berhasil meraih 1 kemenangan, sementara 4 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Akibatnya, posisi Chelsea di klasemen Liga Inggris pun melorot ke peringkat ke-7. Maresca menilai bahwa penurunan performa Palmer adalah hal yang wajar, namun menjadi masalah ketika Chelsea terlalu tergantung pada pemain berusia 22 tahun tersebut. Inter Milan mengalahkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0 untuk melanjutkan langkah ke semifinal Coppa Italia 2024-2025. Pertandingan berlangsung menarik, Nerazzurri lebih efisien. Rabu 26 Februari 2025, Inter meladeni Lazio di Giuseppe Meazza dalam duel perempat final Coppa Italia. Pertandingan ini memperebutkan 1 tiket lolos ke semifinal. Sesuai prediksi, Lazio menyuguhkan perlawanan alot, tapi kali ini Inter lebih efisien di lini serang. 2 gol Inter datang dari aksi Marko Arnautovic di menit ke-39 dan penalti Hakan Çalhanoğlu di menit ke-77. Kemenangan ini mengantar Inter ke semifinal Coppa Italia menyusul AC Milan dan Bologna yang sudah terlebih dahulu lolos. Drama 8 gol tercipta dalam duel sengit antara Barcelona menghadapi Atletico Madrid. Kedua tim bergantian unggul, susul menyusul skor hingga akhirnya ditutup dengan hasil imbang 4-4. Barcelona meladeni Atletico di Estadi Luis Companys dalam 2 leg pertama semifinal Copa del Rey. Kali ini gol-gol Barcelona datang dari aksi Pedri, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, dan Robert Lewandowski. Sementara tim tamu mencetak gol lewat Julian Alvarez, Antoine Griezmann, Marcos Llorente, dan Alexander Arnold. Skor 4-4 ini tidak mengubah posisi kedua tim dalam persaingan di semifinal Piala Raja Spanyol. Duel leg kedua di markas Atletico mendatang bakal lebih sengit. Chelsea tampil tangguh untuk menggilas tim tamu Southampton dengan skor telak 4-0. The Blues kembali ke jalur kemenangan dengan merebut 3 poin penting. Chelsea meladeni Southampton di Stamford Bridge dalam duel lanjutan Premier League 2024-2025. Pertandingan ini berlangsung berat sebelah, skuad Enzo Maresca unggul di segala aspek. Kali ini 4 gol Chelsea datang dari aksi Christopher Nkunku, Pedro Neto, Levi Colwill, dan Marc Cucurella. Southampton tidak benar-benar punya kesempatan untuk membalas. Kemenangan ini mendongkrak posisi Chelsea keempat besar klasemen sementara di Liga Inggris dengan torehan 46 poin dari 27 laga. Southampton kian terbenam di dasar klasemen.